Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para peserta Matsama MTSN 2 Indragiri Hilir yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah MTSN 2 Indragiri Hilir secara daring. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada Kepala MTSN 2 Indragiri Hilir, juga kepada Ketua Panitia Pelaksana yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi kemadrasahan pada kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah atau Matsama MTSN 2 Indragiri Hilir tahun pelajaran 2021-2022. Para peserta Matsama yang mengikuti secara daring yang berbahagia, kemadrasahan, sejarah madrasah. Penggunaan kata madrasah berasal dari bahasa Arab secara harfiah. Dalam bahasa Indonesia bermakna sekolah. Dan dalam bahasa Inggris disebut school yang dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Kata madrasah menurut kaidah bahasa Arab sebagai keterangan tempat atau zaraf dari akar kata darasa yadrusu darsan dan madrasatan yang mempunyai arti tempat belajar para pelajar. Sedangkan kata midras diartikan buku yang dipelajari atau madras tempat belajar. Perkataan madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum, akan tetapi di Indonesia ditujukan buat sekolah-sekolah yang mempelajari ajaran-ajaran Islam. Madrasah pada prinsipnya adalah kelanjutan dari sistem pesantren. Dalam bahasa Indonesia, madrasah disebut dengan sekolah yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. Kata madrasah belum dijumpai pada sumber-sumber sejarah hingga sekitar akhir abad keempat Hijriah. Akan tetapi banyak bukti-bukti yang signifikan justru menunjukkan bahwa madrasah telah berdiri sejak abad keempat Hijriah dan dihubungkan dengan penduduk Naisabur. Abad kelima Hijriah atau abad ke-10 Masehi, ajaran agama Islam telah berkembang secara luas dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Dengan berbagai macam mazhab atau pemikirannya, pembagian bidang ilmu pengetahuan tersebut bukan saja meliputi
ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis, seperti ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, fikih, ilmu kalam, maupun ilmu tasawuf, tetapi juga bidang-bidang filsafat, astronomi, kedokteran, matematika, dan berbagai bidang ilmu-ilmu alam dan kemasyarakatan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad 11 sampai 12 Masehi atau abad ke-5 Hijriah. Khususnya ketika Wazir Bani Saljuk, Nizamul Muluk, mendirikan Nizamiyah di Baghdad. Munculnya madrasah menurut para sejarawan pendidikan sebagai salah satu bentuk pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Alasannya adalah secara historis awal, kemunculan madrasah dapat dilihat pada dua situasi. Adanya pembaruan Islam di Indonesia dan adanya respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, sistem pendidikan model madrasah bermunculan di Indonesia seperti 1. Madrasah Tawalib Padang Panjang didirikan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah tahun 1907. 2. Madrasah Adabiyah didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad tahun 1909. 3. Madrasah School Batu Sangkar didirikan oleh Syekh Muhammad Taib Umar tahun 1910. 4. Madrasah Muhammadiyah Yogyakarta berdiri tahun 1910, kemudian berubah menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah tahun 1911, dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. 5. Madrasah Nurul Iman Jambi didirikan oleh Haji Abdul Somad tahun 1915. 6. Madrasah Salafiyah Pesantren Tebu Ireng oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1916. 7. Diniyah School sebagai lanjutan dari Madrasah School oleh Haji Mahmud Yunus pada tahun 1918. 8. Madrasah Qudsiyah Surabaya didirikan oleh Kiai Haji Raden Asnawi pada tahun 1919. Organisasi Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan banyak mendirikan madrasah dan juga sekolah umum dengan nama, jenis, dan tingkatan yang bermacam-macam. Di antaranya 1. Muhammadiyah 1912 mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Muallimin, Muallimat, Muballighin, Muballighat, dan Madrasah Diniyah. 2. Al-Irsyad 1913 mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Muallimin, dan Tahassis. 3. Matla'ul Anwar 1916 di Menes, Banten mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, dan Diniyah. 4. Nahdlatul Ulama 1926 mendirikan Madrasah Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Muallimin Wusta, dan Muallimin Ulya. 5. Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti 1928 mendirikan madrasah dengan berbagai nama
di antaranya Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Madrasah Awaliyah, Sanawiyah, Kuliah Syariah. Awal lembaga pendidikan madrasah yang sebagian besar didirikan oleh para ulama yang menjadi pengasuh dan sekaligus pendiri pondok pesantren pada lembaganya masing-masing. Diawali oleh Syekh Amrullah Ahmad 1907 di Padang, Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912 di Yogyakarta, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Mansur 1914 dan Kiai Haji Hashim Asy'ari 1919 di Tebu Ireng, Jombang. Guna merespon apa yang telah diumumkan dan masukan dari BP Kenip, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, kepada pemerintah yang terbentuk, maka pada tanggal 3 Januari 1946, pemerintah membentuk Kementerian Agama. Kementerian yang baru ini dalam struktur organisasinya pada bagian C membuat tentang tugas pada bagian pendidikan adalah mengurusi masalah-masalah pendidikan agama di sekolah umum dan masalah-masalah pendidikan di sekolah agama atau madrasah dan pondok pesantren. Dan tidak lama kemudian, Menteri Agama yang pada saat itu dijabat oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hashim mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberian bantuan kepada madrasah. Selanjutnya, pembahasan mengenai perkembangan madrasah pada masa sekarang. Di era globalisasi dewasa ini dan di masa mendatang, sedang dan akan mempengaruhi perkembangan sosial budaya masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya, atau pendidikan Islam termasuk pesantren dan madrasah khususnya. Masyarakat Muslim tidak bisa menghindarkan diri dari proses globalisasi tersebut. Apalagi jika ingin berjaya di tengah perkembangan dunia yang kian kompetitif di masa kini dan abad 21. Penyempurnaan penyelenggaraan madrasah dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Dalam peraturan menteri tersebut diatur mengenai jenjang pendidikan madrasah yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, yakni Raudatul Atfal atau RA, yang ditempuh selama 1 atau 2 tahun. Pendidikan dasar, yakni Madrasah Ibtidaiyah atau MI, ditempuh selama 6 tahun, dan Madrasah Sanawiyah atau MTS ditempuh selama 3 tahun. Serta pendidikan menengah, yakni Madrasah Aliyah atau MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK ditempuh selama 3 tahun. Kemudian diberlakukan kurikulum 2013 atau K13. Sampai hari ini di madrasah telah melaksanakan K13 berdasarkan KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019 dan penanaman nilai-nilai karakter peserta didik PPK melalui metode pembelajaran saintifik, keterampilan generasi emas abad 21, dan pola berpikir Lodz
MOTS, dan HOTS. Melalui Kementerian Agama, madrasah perlu menentukan kriteria madrasah. Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk masalah-masalah yang berada di dalam wewenangnya adalah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok, paling sedikit 6 jam seminggu. Dan pendidikan agama Islam di MTSN terdiri dari mata pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI, masing-masing 2 jam pelajaran. Berjumlah 8 jam pelajaran, ditambah mata pelajaran bahasa Arab, 3 jam pelajaran, maka mata pelajaran PAI dan bahasa Arab berjumlah 11 jam pelajaran. Para peserta madsama secara daring yang berbahagia, selanjutnya akan disampaikan mengenai sejarah, visi misi, dan tujuan MTSN 2 Indragiri Hilir. Sejarah MTSN 2 Indragiri Hilir. Perkembangan MTSN 2 Indragiri Hilir bermula dari MTS Sa'adah Al-Islamiyah menjadi Madrasah Menengah Pertama, kemudian menjadi PGAN 4 tahun, setelah itu menjadi MTSN Tembilahan atau MTSN 094 Tembilahan, lalu sekarang bernama MTSN 2 Indragiri Hilir. Sebelum diterbitkan SK Menteri nomor 138 tahun ke-13 Romawi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut memiliki bentuk dan jenis yang bermacam-macam, yaitu MIN, MTAIN, MAAIN, PGA 4 tahun, PPUPA, PHIN, dan SPIAN. Kemudian dilakukan penyederhanaan bentuk dan struktur persekolahan yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan atau SK Menteri Agama nomor 15, 16, dan 17 tahun 1978 sehingga terjadi perubahan nama. PGAN 4 tahun Tembilahan berubah menjadi MTSN Tembilahan. Pada KMA nomor 16 tahun 1978, tanggal 16 Maret 1978, tentang susunan organisasi dan tata kerja madrasah se-Indonesia, di mana MTSN Tembilahan berada pada urutan ke-94, dan karena ada di Tembilahan salah satu madrasah sanawiyah tersebut, maka terbentuklah MTSN Tembilahan atau MTSN 094 Tembilahan. MTSN 094 Tembilahan memulai operasionalnya tahun 1979 dan pendirian gedung baru pada tahun 1980. Awal berdirinya MTSN Tembilahan, gedung didirikan berlokasi di Jalan Batang Tuaka dengan luas tanah 8.355 meter bujur sangkar, dengan bangunan gedung pendidikan sebanyak 3 kelas dalam satu unitnya. Untuk ruang kepala dan tata usaha belum ada, masih bergabung dengan kelas yang ada. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 669 tahun 2016 tentang perubahan nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Riau, maka terjadi perubahan nama Madrasah Sanawiyah yang semula bernama MTSN Tembilahan
menjadi MTSN 2 Indragiri Hilir. Terakreditasi A atau unggul nilai 95 dengan SK akreditasi nomor 747 ban strip SM SK 2019. Semenjak berdirinya MTSN 2 Indragiri Hilir dari tahun 1978 hingga 2021, sudah beberapa kali terjadi pergantian kepala madrasah sebagai berikut. 1. Haji Abdul Khalid Zuhri BA tahun 1978 sampai 1980 masih berstatus PGAN. 2. Idham Matsih tahun 1980 sampai dengan 1985. 3. A. Samad Husin tahun 1985 sampai dengan 1989. 4. Dr. Andos Nasiban tahun 1989 sampai dengan 1992. 5. Haji Said Jamal SPDI tahun 1992 sampai dengan 2002. 6. Haji Kursani SPDI tahun 2002 sampai dengan 2008. 7. Hajah Neti Kurniawati MPDI tahun 2008 sampai dengan 2012. 8. Dr. Andes Haji Muhammad Rusli tahun 2012 sampai dengan 2017. 9. Dr. Anda Sri Mulyati MA tahun 2017 sampai sekarang. Berikutnya mengenai visi, misi, dan tujuan madrasah. Visi madrasah. Terwujudnya lulusan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir sebagai insan yang taat melaksanakan ajaran agama Islam, cerdas, terampil, berdisiplin, dan berbudaya lingkungan. Indikator visi. 1. Terwujudnya lulusan madrasah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta giat beribadah dan berakhlak mulia sesuai ajaran Islam. 2. Tercapainya prestasi peserta didik dan lulusan yang unggul di bidang akademik dan non-akademik. 3. Tercapainya life skill peserta didik dan lulusan madrasah yang kompetitif dalam berbagai ajang perlombaan olahraga, seni, budaya, sains, teknologi, informasi, dan komunikasi. 4. Terwujudnya sistem manajemen kurikulum madrasah yang memfasilitasi peserta didik dan lulusan madrasah yang melaksanakan kurikulum nasional dan memiliki kearifan lokal. 5. Terwujudnya adaptasi peserta didik dan lulusan madrasah yang peduli lingkungan dengan mengadaptasi 5R, reduce, reuse, recycle, refire, dan replan. Selanjutnya mengenai misi madrasah. 1. Membekali lulusan madrasah yang beriman dan bertakwa, serta menanamkan karakter lulusan madrasah yang beribadah dan berakhlak mulia. 2. Meraih prestasi yang unggul di bidang akademik dalam KBM dan meraih prestasi yang unggul di bidang non-akademik dalam berkompetisi. 3. Membekali kemampuan yang handal dalam OSN dan mengukir prestasi
yang handal dalam KSM. 4. Memfasilitasi pendidikan bermuatan kurikulum nasional yang relevan dan melaksanakan pembelajaran muatan lokal, budaya Melayu Riau, serta pengembangan diri tahfiz Al-Quran. 5. Terwujudnya adaptasi peserta didik dan lulusan madrasah yang peduli lingkungan dengan mengadaptasi 5R. Reduce, reuse, recycle, refire, dan replan. Tujuan madrasah. Tujuan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut. 1. Terwujudnya lulusan madrasah yang beriman dan bertakwa, serta berkarakter, taat, beribadah, dan berakhlak mulia. 2. Terwujudnya prestasi madrasah yang unggul di bidang akademik dalam KBM dan meraih prestasi yang unggul di bidang non-akademik dalam berkompetisi. 3. Terwujudnya kemampuan yang handal dalam OSN dan mengukir prestasi yang handal dalam KSM. 4. Tercapainya pendidikan bermuatan kurikulum nasional yang relevan dan pembelajaran muatan lokal budaya Melayu Riau serta pengembangan diri tahfiz Al-Quran. 5. Terlaksananya adaptasi 5R, reduce, mengurangi daya konsumsi berlebihan, reuse, menggunakan kembali material yang masih layak pakai, recycle, mendaur ulang dan mampu menciptakan terobosan dengan memanfaatkan material yang dapat diolah, refire, memperbaiki dan memelihara lingkungan, dan replan, menanam kembali dengan melakukan kegiatan kreatif dan menciptakan lingkungan yang indah dan bersih. Tema kerja, menciptakan kerja yang sempurna dan peduli lingkungan. Moto kerja, ramah, amanah, berpendidikan, dan tegas. Sifat kerja, sungguh-sungguh, teliti, dan kreatif. Budaya kerja, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Para peserta Madsama Daring yang berbahagia, inilah mengenai gambaran tentang sejarah madrasah dan MTSN 2 Indragiri Hilir. Semoga uraian ini dapat memberikan manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.